Sekali lagi ini wakaf wasol yang umum. Barangkali nanti ibu belajar sama guru lain ya, kok ada tanda wakaf selain ini, nah itu mungkin diambil dari tanda wakaf lain yang tidak umum. Nggak masalah ya, kalau belajar sama siapa aja. Yang pertama mim ya, mim itu namanya wakaf lazim ya, diambil singkatannya mim. Artinya adalah wajib wakaf atau wajib berhenti. Contoh Quran surah Al-A'raf ayat 73. Nah, di situ misalnya lafadznya wa ila tsamuda akhahum sholiha. Ya, sholihan tulisannya dibacanya sholiha menjadi mad iwad. Baru dilanjutin qala ya qaumi ibudullaha gitu. Jadi nggak boleh kita tabrak wa ila tsamuda akhahum sholihan qala ya qaumi, nggak boleh. Kenapa? Karena tandanya mim. Nah, yang namanya mim wakofnya wakaf lazim, wajib wakaf ya, wajib berhenti. Jadi hati-hati, jangan gara-gara ayatnya pendek. Ini kan penggalannya pendek nih ya, ibaratnya napas kita mah kuat buat nabrak ini ya. Andai kata kita tarik napas nih, wa ila tsamuda akhahum sholihan, kita masukin ifa ya, ifanya abad condong ke am, sholihan qala ya qaumi ibudullah, kan kuat. Tapi jangan gara-gara mentang-mentang kita kuat terus kita tabrak wakaf itu. Ini mohon maaf secara praktek ya, ntar ibu saksiin. Ibu ntar kalau baca Yasin perhatikan ayat fala yahzunka qauluhum. Itu banyak orang yang baca Yasin ditabrak padahal wakafnya mim. Tadi ibu cek di rumah ya. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Karena ayatnya pendek, Bu. Fala yahzunka qauluhum, harusnya berhenti orang wakafnya mim. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tapi berhubung pendek ya, orang nabrak aja. Fala yazunka qauluhum inna padahal wakafnya mim. Ntar ibu engahin ya, sadarin pas lagi yasinan, coba deh. Lihat aja deh, banyak tuh orang yang main tabrak aja tuh. Nah, ini contohnya. Terus yang kedua la wakaf ya, diambil singkatannya lam alif. Ya, nanti dalam kitab tajwid lain mungkin cuma la waqafa bihi ya, sama aja. La waqaf atau la waqafa bihi artinya sama. Artinya adalah tidak boleh berhenti. Ibarat kita gampangnya dilarang parkir ya, la itu artinya tidak, waqaf ya berhenti, berarti tidak berhenti alias wajib wasol. Lanjut contoh, nah ini banyak ini kalau ini. Nah, sering yang saya sampaikan surah Fatihah aja tuh, ayat ke-7 ya, ayat terakhir. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Nah, itu disambung. Nah, ini perlu latihan lagi-lagi ya. Berhubung ini Fatihah nanti ibu latih. Jadi kalau sholat atau pas lagi buka acara ya, kalau kita ngaji kan kita buka pakai Fatihah ya. Atau mungkin di antara ibu-ibu ada yang jadi MC. Dulu kan saya sampein tuh, MC baca Fatihah jangan asal-asalan. Mau MC apalah, mau MC arisan kek, ya mau MC pengajian, baca Fatihah bener. Ya kan bisa gitu. Ibu-ibu mari kita buka arisan kita gitu ya. Atau ibu-ibu kita buka pengajian kita dengan bacaan Fatihah. Al-Fatihah, baca yang bener. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan jimnya kan panjang, matahari disukun ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu terus sampai sirotol tandanya lam alif, la waqaf ya, nggak boleh berhenti di situ. Buru-buru kita tarik nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Jadi jangan ngikutin orang-orang yang nggak ngaji. Bapak Ibu, mari kita buka dengan Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu apa Fatihah apaan gitu? Ya kalau nggak ngaji sih nggak masalah. Ya kalau yang ngaji itu sensitif, Bu, kan saya bilang ya. Orang kalau ngaji itu baik bisa apa enggak, asal dia sering ngaji aja. Sensitif. Jadi kesalahan itu kedengeran, kelihatan tuh jelas sekali walaupun kecil. Ya. Banyak, mohon maaf ya MC yang kayak gitu. Ya karena MC-nya kagak ngaji. Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan ya kadang dipakai juga buat zikiran. Kalau bapak-bapak tuh kalau Jumatan ya, habis sholat Jumat itu kan sunnah
Ya sebetulnya bukan sholat Jumat aja, ibu-ibu yang sholat zuhur di rumah juga begitu. Sunnah ketika habis sholat zuhur di hari Jumat ya. Kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak pas sholat Jumat itu sunnah baca ya Fatihah 7 kali, Qul 7 kali, Falak 7 kali, Anas 7 kali, baru doa khusus untuk Jumat ya pada waktu zuhur. Nah itu banyak orang baca Fatihahnya, baca Qul-nya, baca Falaknya, Anasnya asal-asalan. Dia soalnya banyak lama 7 kali. Ya qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Nah itu mah mendingan doa aja udah. Ya lagi-lagi kalau yang nggak ngaji mah enak aja baca kayak gitu. Kalau yang biasa ngaji aneh bu. Ya kayak tadi ada tulisan ya, Ibu Yatmi dan Ibu Tembong pergi ke pasar, kan didengarnya enak. Ibu Yatmi dan Ibu Tembong pergi ke pasar jangkrik membeli ikan, kan enak. Coba kalau ada orang baca Ibu Pani dan Ibu Tembong pergi ke pasar membeli ikan, nggak enak dengernya. Ya diucapin ke orang nggak jelas gitu. Ya untungnya Gusti Allah tuh ya gede lah ampunannya pada kita. Insya Allah diampuni, maafin lah. Ya, untungnya gitu ya. Jadi ya Gusti Allah mah ngertiin orang baca kayak gitu insya Allah. Tapi secara ilmu, saya bicaranya secara ilmu ya. Nggak masalah diterima atau enggaknya. Kalau diterima insya Allah Allah mah menerima. Tapi kalau bicara ilmu ya nggak sepantasnya orang kayak gitu. Tapi banyak Pak Ustaz. Lah iya banyak. Lah iya itu dia makanya. Nah iya. Mau yang laki mau yang perempuan sama. Nggak pakai kol-kola, panjang pendeknya berantakan. Nah, ini contoh ya, siratal ladzina. Nanti Ibu latih pas Fatihah tuh di sholat ya. Nah dibiasain siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi dan seterusnya. Kalau posisi lagi nggak kuat, ya udah dimundurin. Saya kalau lagi kurang sehat bu, ya saya mundurin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Udah mundur, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau ibu-ibu yang suka jamaah sama saya tuh suka saya mundurin kalau lagi saya nggak kuat ya. Ya namanya orang kan kadang-kadang lagi fit ya. Nah, ibu-ibu kan kagak ngapa-ngapain. Kalau saya kan teriak dari pagi bu. Ya, pagi teriak-teriak, anak kecil soal siang ngaji teriak-teriak lagi, belum kalau bercanda. Jadi suaranya cepet habis sebetulnya. Nah kalau ibu mah awet, ya kan paling ngobrol ngelangganan doang di pasar. Nah, kalau saya kan boros suaranya ya. Nah iya, jadinya ketika ya pas lagi sholat imamin misalnya maghrib atau isya gitu, ya kadang-kadang kalau pas kita lagi nggak fit, nggak kuat napas saya juga. Ya udah saya siap aja tuh. Wah ini saya nggak kuat nih, ya udah saya mundurin. Ya udah tinggal mundurin. Jadi ghairil maghdubnya kita tabrak karena wakofnya lam alif. Intinya lam alifnya kita tabrak. Ya kita baca tuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang penting tabrak, mundur deh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi jangan siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Secara tajwid sekali lagi saya bilang ya. Ini kita nggak bicara ya masalah diterima apa enggak diterima, enggak. Secara ilmu, secara tajwid orang baca berhenti gitu salah. Coba ibu tanya nih siapa yang baca kayak gitu, terus ibu tanya ya mau ustazah kayak mau orang biasa kayak tanya, Mbak kenapa kok berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim, kenapa kok berhenti, atau ustazah misalnya gitu, tanya alasan dia kenapa berhenti. Kalau dia jawabnya ini kan tanda wakaf, salah. Orang tanda wakafnya lam alif, justru kalau lam alif kagak boleh berhenti. Coba tanya sama siapapun. Cuman itu udah jadi kebiasaan, udah lumrah. Ya. Kalau kiai-kiai sepuh di daerah Jawa Timuran misalnya gitu ya, itu biasa bu, diberhenti kayak gitu biasa. Mungkin kalau orang-orang agak nggak berani karena ada satu bapak-bapak ya, satu jamaah, satu imam dia bisa ngimamin juga, suka dipanggil traweh, ngimamin traweh di masjid musola gitu ya. Ketika saya kasih tahu ilmu kayak gini dia bilang saya nggak berani Ustaz. Dia biasa berhenti soalnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti dia. Ghairil maghdubi. Pas saya belajar kayak gini di tempat dia bingung. Oh iya juga Pak Ustaz ya. Iya orang tandanya lam alif. Kalau yang wajib berhenti itu mim atau qaf lam shad lam, yang boleh berhenti boleh terus. Tapi kalau lam la waqafa bihi nggak boleh berhenti di situ. Dilarang parkir. Kalau parkir gimana? Disemprit sama polisi. Pindah-pindah parkirnya begitu.
Ya, terus gimana? Ya udah kalau emang sampean gak kuat Pak, ya udah bacanya dari sirotol terus berhenti di alaihim yang kedua. Sirotol ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah, berhenti alaihim kedua. Kan yang panjang walat dolinnya Bu. Nah itu kan gak kuat itu. Ya udah tinggal mundur. Atau kalau gak kuat sampai ghairil maghdub nggak apa-apa. Ibu gak kuat nih. Sirotol ladina an'amta alaihim ghairil maghdub. Yang penting jangan digoir aja, goir nggak boleh. Jadi mundurnya dari goiril baru. Jadi kalau kita nggak kuat, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub, mundur. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Paham ya? Nah, jadi jangan ngegampangin. Nah, ya orang-orang kok kayak begitu kok, biarin aja orang-orang mah. Nah, kita kan pakai ilmu sendiri ya, beda. Nah, tanda titik 3 waqaf mu'anaqah. Waqaf mu'anaqah atau dalam kitab tajwid lain nanti Ibu nemuin mungkin belajar lagi disebutnya bukan waqaf mu'anaqah tapi waqaf ta'anuq, sama aja ya, cuma nama doang. Waqaf titik 3 artinya yaitu waqaf yang terikat pada salah satu tanda ya. Jadi kalau Ibu ketemu tanda waqaf titik 3 kayak begini, jangan diwakofin dua-duanya, jangan diwasolin dua-duanya. Jadi berhenti pada salah satu. Jadi andai kata Ibu baca nih di titik 3 yang pertama ya, mu'anaqah yang pertama, dzalikal kitabul la raib. Boleh. Raib berarti menjadi mat lain. Nah, nanti yang fihinya jangan diberhentiin lagi. Tabrak karena udah berhenti di raib. Jadi kita baca misalnya dzalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. Jadi fihinya kita tabrak atau kita berhenti di fihi. Nah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, gitu. Jadi nggak boleh ditabrak langsung. Ini mohon maaf nih karena ayatnya pendek lagi-lagi ya. Nanti Ibu perhatiin deh kalau lagi yasinan tahlilan. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oh itu lagi-lagi tuh yang biasanya yang kagak ngaji kayak gitu. Karena ayatnya pendek. Nah, kita itu cenderung untuk ayat-ayat yang pendek itu seringkali gampangin gitu, ngeremehin ya. Ya mohon maaf nih kita yang suka baca Quran untuk ayat-ayat yang pendek itu seringkali meremehkan. Kita cenderung ngegampangin. Akhirnya model-model kayak gini udah dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, kan pendek itu Bu. Tapi cara baca kayak gitu salah. Ya tapi yang udah kebiasaan gimana? Nah, ngerubah kebiasaan itu lebih susah lagi sebetulnya. Nah, jadi kalau untuk bicara berhenti ya tanda titik 3 waqaf mu'anaqah, berhentilah pada salah satunya. Jangan berhenti dua-duanya. Dzalikal kitabul la raib gitu ya. Fi nggak boleh atau ditabrak dua-duanya. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin itu juga nggak boleh, berhenti salah satu. Ada salah satu qaul imam, pendapat ulama Quran, mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah berhenti di titik 3 yang kedua, waqaf mu'anaqah yang kedua. Tapi seandainya Ibu berhenti di laroib ya titik 3 yang pertama pun nggak masalah. Nanti ini kondisional. Kalau ayatnya pendek kayak gini mah nggak masalah. Ya, tapi kalau ayatnya panjang ya mungkin kita nggak bisa nyampe ke titik 3 yang kedua ya. Nah silahkan berhenti di titik 3 yang pertama. Yang penting jangan ditabrak dua-duanya ya, jangan juga diberhentiin dua-duanya. Terus waqaf selanjutnya qaf lam. Ya diambil dari kata qaf waqaf, lam diambil dari kata aula. Al-waqful aula. Waqaf artinya berhenti ya, aula artinya lebih bagus, lebih utama. Jadi hukum qaf lam boleh waqaf, boleh wasol, namun lebih baik waqaf. Contohnya di sini Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Ini lagi-lagi nih, saya sengaja ngambil yang yasinan tahlilan. Nah, biar ketahuan salah-salahnya. Kalau yang biasa aja kita salah, apalagi yang kagak biasa. Kan ini tahlilan nih, ya kan? Pas ayat lillahi ma fis samawati itu ya. Nah, ayat terakhirnya itu wa'fu anna. Nah, ini kan pendek, Bu. Nah, jangan gara-gara pendek terus kemudian kita tabrak. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Untungnya waqafnya qaf lam.
Jadi nggak apa-apa ya. Jadi mau diwakaf boleh, mau diwasol juga boleh. Mau berhenti ya boleh, kita berhenti. Wa'fu anna berhenti, waghfir lana berhenti, warhamna berhenti, anta maulana fansurna gitu ya, dan seterusnya. Atau kita tabrak orang pendek, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Kalau kita yasinan biasanya kita baca 3 kali tuh. Wa'fu anna waghfir lana warhamna boleh. Tapi yang lebih bagus adalah waqaf. Kalau bicara yang lebih bagus ya, kalau boleh berhentinya mah boleh. Tapi yang lebih bagus adalah memang waqaf. Boleh berhenti, boleh lanjut. Tapi yang bagus berhenti. Nah, makanya saya sendiri mau yasinan sama ibu-ibu kayak bapak-bapak kayak, atau kalau subuh saya ngimamin, saya kalau subuh bacanya lillahi ma bisalawat ibu khusus itu. Nah itu pasti saya berhentiin, walaupun napas kuat orang pendek, wa'fu anna waghfir lana kan. Nah, gitu. Jadi ini mengilmukan ya, mengilmukan amaliyah kita. Nah kalau ibu-ibu sendiri gimana ya, nanti tergantung yang mimpin sih. Ya, kalau yang yasinan kalian tergantung yang mimpin. Kalau yang mimpinnya berhenti ya kita ikut berhenti gitu aja. Kalau yang mimpinnya lanjut ya udah kita ikutin lanjut. Nah, kebalikan dari qoflan adalah sotlam. Kalau qoflam lebih baik waqaf, kalau sotlam kebalikannya. Diambil dari kata al-waslul aula. Al-waslu artinya wasol, lanjut ya. Aula artinya lebih utama. Boleh waqaf, boleh wasol, namun lebih baik wasol. Misal di sini surah Yasin ayat 34. Wa ayatul lahumul ardul maitah, boleh berhenti. Atau ibu lanjutin, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna, dan seterusnya ya. Nah, tapi kalau bicara yang utama yang mana? Nah, ini kan beda lagi nih. Kalau bicara utama, maka yang utama adalah wasol. Lagi-lagi nanti ini tergantung kondisi kita. Kalau kita kuat ya udah usahain wasol. Tapi kalau emang pas lagi kondisinya nggak kuat, karena mungkin kita lagi capek, sakit dan sebagainya, ya udah berhenti nggak apa-apa. Nah, terus yang selanjutnya adalah jim. Jadi kalau mim lawannya lam alif, kalau qoflam lawannya adalah sotlam. Ingat ya. Terus yang keenam jaiz, ditandai dengan jim. Nah, ini biasanya kalau Quran lain suka terjadi beda pendapat nih Bu ya, beda khilafiyah di waqaf jaiz ini. Jadi bisa jadi nanti Ibu misalnya beli Quran, kok Quran saya di sini waqafnya jim. Lah kok di Quran anak saya wakofnya sotlam. Nah itu biasanya memang kalau untuk wakof jim itu terjadi perbedaan pendapat ulama khilafiyah. Tapi secara hukum sendiri hukumnya adalah jaiz. Jaiz itu boleh wakof, boleh wasol, nggak ada hukum harus lebih apa yang bagus, nggak ada. Jadi silakan mau berhenti boleh, mau wasol juga boleh. Contoh surah Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi ini. Ibu mau lanjutin, wasi'an kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Nah, berarti jim yang kedua boleh, wa huwal aliyyul azim. Atau ibu tabrak semuanya, wasi'an kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul, boleh. Atau mau berhenti dua-duanya, wasi'an kursiyyus samawati wal arda wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Boleh, nggak ada hukum lebih bagusnya gitu ya. Jadi silahkan boleh wakof, boleh wasol. Lah kalau saya sendiri kalau lagi mimpin saya berhenti ya. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard, biasanya saya berhentiin. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Kenapa ya? Tadi jaga-jaga nanti ada jamaah yang takut napasnya pas nggak kuat, ya takut nyolong napas, daripada resiko ya udah saya berhentiin. Terus sakta, ya sakta berhenti sebentar tanpa napas, lalu kembali membaca. Contoh surah Yasin ayat 52. Nah ini juga banyak nih. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Nah, itu sakta tuh. Ada tanda tulisan sakta. Kalau di Quran yang versi sekarang, ya maksudnya versi Kemenak yang sekarang, nanti ibu mungkin tulisannya bukan sakta, tapi sin doang.
Ya, nanti kalau ibu punya Quran yang terbitan baru ya, Kementerian Agama sekarang, mungkin tulisannya bukan sakta, tapi tulisannya sin. Jadi disingkat sin ya, sama aja. Sin itu maksudnya adalah sakta. Kalau Quran zaman dulu, kalau ibu punya Quran zaman dulu yang masih pakai kertas kuning tuh ya, kertas merang, itu tulisannya sakta. Tapi kalau Quran yang sekarang, Kementerian Agama sekarang tulisannya sin doang. Nah, sin itu maksudnya sakta. Nah, jadi kita berhenti di situ tanpa napas. Mimma raqadina hadza ma wa'ada dan seterusnya. Berhenti tanpa napas. Jadi berhenti tapi nggak ngambil napas. Biasanya kan kalau berhenti napas, Bu. Kayak tadi itu waqaf mim ya. Nah, ini kita berhentinya tanpa napas, dan saya pastikan, mohon maaf, kebanyakan orang nggak kuat. Makanya kalau saya pribadi, kalau ibu ngaji sama saya gitu ya, yasinan, pasti saya berhentiin. Azza mau ada Rahman, udah kita mundur. Apa susahnya sih? Ya, daripada nabrak-nabrak. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hada mau ada Rahman wa malakul mursalin. Nggak enak juga. Dan kebanyakan orang kayak gitu. Ya, nggak yang mimpin, nggak yang jamaah ya. Sama aja. Tapi kalau yang ngaji sama saya insya Allah enggak ya. Saya berhentiin di situ. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Mundur. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Walaupun cuma sedikit. Lagi-lagi tadi emang saya sampaikan, kadang-kadang pemula-pemula kayak kita itu nggak sabaran, malah tinggal dikit lagi ya kan, tabrak aja pakai nafas itu. Ya, makanya jangan dibiasain kayak gitu ya. Nah, hati-hati. Nah, jadi kesimpulannya untuk tanda wakaf ya, ada wakaf mim. Ya, wakaf mim wajib berhenti ya. Nanti lawannya adalah lam alif. Ini wajib terus. Nah, terus qaf lam. Qaf lam lebih utama waqaf. Gimana cara ngingetinnya? Qafnya aja tuh, qaf. Nah, kalau depannya qaf lam berarti qaf lebih baik waqaf. Lawannya adalah shad lam, lebih baik wasol. Dari mana kita tahu lebih baik wasol? Sol. Nah, sol. Ini nggak ada yang ngajarin kayak gini, saya doang ini. Kalau kof lah berarti lebih utama wakof. Kalau sot lam, sot berarti lebih baik wasol. Yang nggak ada hukum jim, bebas. Mau berhenti boleh, mau lanjut boleh. Terus tanda titik 3 berhenti salah satu. Terus yang terakhir sakta ya. Tuh. Kita baca ya dari awal tadi. Contoh yang pertama waqaf lazim ya, tandanya mim. Berarti berhenti ya. Wa ila thamuda akhahum salihah. Ingat, shotkan monyongin hanya cukup 2 harokat karena matiwan. Saya ulang. Wa ila thamuda thamuda akhahum salihah. Tarik nafas 1 2 3. Wa ila qala ya qaumi ibudullah. Tarik nafas. Qala ya. Tadi yang wajib berhenti ya, wajib waqaf. Sekarang kita wajib wasol. Ini karena belajar ya, kita berhenti di ghairil maktub. Intinya kita tabrak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Kenapa? 1 2 3. Siratal jangan sampai mantul, jangan mage. Nah, itu penyakit tuh, penyakit kita tuh. Jangan mage. Goib gak punya kol-kolan. Mal, ghairil. Jangan ditambahin enggoiril. Nah, itu penyakit kita juga. Nah, kita yang orang Jawa itu enggoiril.
Ya, mau kemana? Bogor. Jadi ada emnya ya. Nggak usah pakai kuda-kuda ya. Nggak usah pakai kuda langsung. Ghairil maldu bukan magedu, bukan maldu. Ujung lidah taruh bawah, lurusin ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Coba tarik nafas, 1 2 3. Siratal terus wakof mu'anakoh ya, tanuk. Nah, udah yang umum aja, kita berhentinya di fi ya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kenapa? 1 2 3. Dzalikal hudal lil muttaqin. Tarik nafas. Nah, coba kita berhenti di laroid. Dzalikal kitabu la raib. Tarik nafas. 1 2 3. Dzalikal fihi hudal lil muttaqin. Nafas. Fihi hudal lil muttaqin. Nah, selanjutnya wakof aula ya, lebih baik wakof, lebih baik berhenti ya. Kalau dengan tasdid ditahan. Wa'fu anna, jadi jangan wa'fu ana, itu nggak nasdid ya. Wa'fu anna waghfir. Nah, ini juga poin tadi tuh, jangan sampai mantul, jangan waghfir ya, jangan waghfir, jangan waghfir ghairil mal waghfir wa'fu anna waghfir lana. Cukup 2 harokat. Warhamna. Ada, tarik nafas. 1 2 3. Itu udah tarik nafas belum tuh? Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ayo, tarik nafas. 1 2 3. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Nah-nya jangan ditekan bu. Jangan wa'fu anna. Nah, itu tekan. Jangan, nggak ada hamzahnya. Lepas mulutnya, mangap, nganga. Wa'fu anna. Nah, waghfir lana. Jadi jangan buru-buru tekan, nanti jadi kayak ada hamzah ya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Terus soklam bawahnya ya. Nah, ini kita tabrak ya, karena lebih baik wasol. Kita berhentinya awal jenayah. Wa ayatul lahumul maitatu ahyaina. Yang ada bisa hafal setelahnya maitatu ahnya tipis, yainaha ahnya baru tebel. Pertanyaan tulisannya tipis ya. Wa ayatul lahumul ardul maitatu sama kayak tadi an'amta maitatu ahyainaha. Yang kedua baru biasa ahyainaha wa koknya ngorokin dikit aja. Wa akhrajna. Kenapa? 1 2 3. Wa ayatul
lahumul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna. Kenapa? 1, 2, 3. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna. Nah, terus jais kita berhentiin aja. Wasi'an wasi'a pakai ain. Hati-hati kalau yasina ada yang jadi ya. Wasia pun itu banyak tuh. Tahu saya? Iya. Beneran ke rumah. Wasi'a pakai ain. Wasi'a. Ayat kemarin sami Allah, ya kan? Sami Allah pakai ain bukan pakai hamzah. Bukan sami Allah, bukan pakai ya, bukan sami Allah, sami Allah. Wasi'a bukan wasia kursius, bukan wasi'a. Wasi'a kursiyus sama panjang wati wal bo-nya tetap gembung wasi'an kursiyus samawati wal ard. Kenapa? 1, 2, 3. Wasi'an kursiyus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdzuhuma. Kenapa? 1, 2, 3. Wahuwal aliyyul azim. Kenapa? 1, 2, 3. Wahuwal aliyyul azim. Nah, tuh nyakit lagi. Jangan dipantun. Wahuwal le itu mantul, Bu. Wahuwal aliyyul itu mantul, nggak boleh. Wahuwal aliyyul azim, bersih. Kayak apa? 1, 2, 3. Wahuwal aliyyul azim. Terus sakta ya terakhir. Ini kita tabrak ya, kita berhenti tanpa nafas ya. Qalu ya wailana iklat mati ketemu ba, nanti berartinya di hadam aja deh, aku dibuka kuat ya. Ba'atana mati ketemu ba yang iklat. Ba'ata tanya ujung lidah keluarin tempel ke gigi atas. Ba'atana mim makin mati ketemu mim intigom ya, intigom ibuna mim manokodina mau pokoknya tebal karena dia itu setelah fathah mau kodina. Nah sakta berhenti tanpa nafas. Hadama berhentinya nanti situ aja ya. Saya ulang. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadama. Kenapa? 1, 2, 3. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Susuai ya, jadi berartinya hadama. Berarti dulu mimma qadina hadama. Berarti mimma qadina. Berarti tanpa nafas. Mau qadina hadama. Berarti di situ dulu ya. Saya ulang. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadama. Kenapa? 1, 2, 3. Qalu
marqadina hada min marqadina hada min marqadina hada. Itu aja. Coba dari mambasan aja, jangan dari kolu. Mamba'atana min marqadina hada ma. Ya, mamba'asana. Tarik nafas. 1, 2, 3. Bukan pada tanda wakof. Tanya enggak?